Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazala Aima. Kali ini kita akan membahas tentang materi hadis maudhu dengan permasalahannya. Hadis maudhu adalah hadis yang berisi tentang kebohongan yang dibuat-buat oleh seseorang dan dikaitkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis maudhu ini merupakan jenis hadis yang paling buruk dan jelek di antara hadis-hadis daif lainnya. Adapun sejarah munculnya hadis maudhu ini, yaitu pada masa awal perkembangan Islam terjadilah penyebaran dakwah ke pelosok-pelosok dunia. Hal ini menjadi faktor utama pintu masuknya penganut agama lain untuk memeluk agama Islam. Namun di balik masuknya orang-orang baru ke dalam agama Islam secara tidak langsung itu menjadi penyebab utama faktor munculnya hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis palsu ini. Dan pada masa itu juga ada beberapa orang yang memeluk agama Islam karena ikhlas dan tertarik dengan kebenaran-kebenaran ajaran Islam. Tetapi ada juga segolongan mereka yang menganut agama Islam hanya karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan yang memeluk ajaran Islam karena terpaksa kemudian menyimpan dendam dan dengki terhadap Islam dan umat muslim. Dan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan terdapat peluang bagi kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan dan menimbulkan keraguan terhadap Islam. Salah satu tokoh yang mempermainkan peran penting dalam penyebaran fitnah itu adalah bernama Abdullah bin Sabba, yaitu seorang Yahudi yang mengaku memeluk Islam dan berdakwah untuk mempertentangkan antara Sayyidina Ali dan pemerintah sebelumnya. Ia menciptakan hadis palsu untuk mengklaim bahwa Ali lebih layak menjadi khalifah daripada Utsman, Abu Bakar, dan Umar. Namun para sahabat utama Nabi Muhammad SAW, terutama Khalifah Utsman dan Ali, mengetahui dengan jelas larangan membuat hadis palsu dari Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat menjaga keteguhan dalam memeriksa dan memvalidasi keaslian hadis yang mereka terima. Ketegasan mereka terlihat dalam tindakan mengusir orang-orang yang terbukti melakukan tindakan membuat hadis-hadis palsu. Dan pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadilah pertikaian dan pemberontakan atas ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan pada masa ini muncullah benih-benih fitnah yang memicu munculnya kepalsuan hadis. Tetapi pada masa ini hadis-hadis palsu itu belum begitu tersebar luas karena banyak sahabat dan ulama yang masih hidup dan mengetahui dengan penuh yakin akan kepalsuan suatu hadis. Namun pada masa sesudahnya, yaitu pada masa akhir pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, pemalsuan hadis ini mulai marak, baik dibuat oleh umat Islam sendiri maupun yang dibuat oleh orang di luar Islam. Menurut kesaksian Hamad bin Zayyad, terdapat 14 hadis maudhu yang sudah terbuat. Dan Abdul Karim Al-Auja mengaku telah membuat 4.000 hadis maudhu. Tak sampai di situ, terjadilah sebuah pembunuhan yang menimpa Utsman bin Affan. Pembunuhan ini dilakukan oleh para kelompok-kelompok pemberontak yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya. Setelah pembunuhan Khalifah Utsman, situasi politik semakin tegang. Kelompok-kelompok tertentu mencari peluang untuk mempengaruhi orang-orang banyak dengan menyebarkan hadis-hadis palsu yang menunjukkan kelebihan kelompok mereka masing-masing, baik yang mendukung Ali maupun yang tidak memihak kepada kedua kelompok tersebut. Dalam menghadapi fenomena-fenomena ini, para ulama dan cendekiawan Islam terus melakukan upaya untuk mengidentifikasi dan membedakan antara hadis sahih dan hadis palsu. Mereka menggunakan metode kritis dan tata bahasa hadis untuk memastikan keaslian dan kehabasan hadis dalam tradisi Islam. Hal ini penting untuk menjaga keaslian ajaran Islam serta melindungi umat muslim dan penyebaran informasi yang salah atau palsu. Jadi sebab munculnya hadis maudhu ini dikarenakan karena faktor politik, faktor kebodohan, dan faktor kebencian dan permusuhan, dan faktor popularitas dan ekonomi. Pembongkaran hadis maudhu. Hadis maudhu ini mulai terbongkar berawal dari konflik politik yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tadi, yang berujung pada terciptanya hadis-hadis palsu dengan tujuan untuk mengalahkan lawan dan mempengaruhi sebagian masyarakat. Sekelompok-kelompok tersebut itu menciptakan hadis maudhu untuk memperkuat kelompoknya masing-masing. Melihat kenyataan yang berbeda dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda, masyarakat telah memutarbalikkan berbagai jenis hadis untuk kepentingan tertentu. Dan sampai akhirnya para ulama mulai melakukan perundingan terkait mulai kapan terjadinya pemalsuan hadis maudhu ini. Dan menurut Ahmad Amin, hadis maudhu ini terjadi pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Ahmad Amin berpendapat bahwa hadis maudhu merupakan jawaban atas fenomena pemalsuan hadis yang ada pada saat itu. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW menyadari adanya upaya pemalsuan hadis dan mengancam mereka yang berbuat salah. Meskipun ada pendapat tentang pemalsuan hadis pada masa Nabi, pendapat ini tidak dominan dan mayoritas ulama menyatakan bahwa hadis maudhu lebih banyak muncul setelah masa Nabi wafat. Disarankan untuk menjadi pendapat pandangan ulama lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif tentang masalah ini. Terus yaitu pendapat Jumhurul Muhaddisin terkait pemalsuan hadis. Menurut Jumhurul Muhaddisin, pemalsuan hadis ini terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka meyakini status hadis sejak zaman Nabi, sehingga sebelum konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan wafat pada 60 Hijriah atau 680 Masehi, belum difalsukan pada masa Nabi Muhammad. Dan menurut Salahuddin Ad-Dabi mengatakan pemalsuan hadis ini terkait urusan dunia yang terjadi pada masa Nabi. Alasan yang dikemukakannya adalah hadis tersebut dicatat oleh Thanawi yang meninggal pada 321 Hijriah atau 933 Masehi dan At-Tabarani meninggal pada tahun 360 Hijriah atau 971 Masehi. Dalam kedua hadis tersebut disebutkan bahwa pada masa Nabi Muhammad ada orang-orang yang menyebarkan berita bohong yang mengutamakan atas Nabi. Selanjutnya itu hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu dan hukum mengamalkannya. Umat Islam telah sepakat hukum membuat atau menciptakan dan mengamalkan hadis maudhu itu dengan sengaja adalah haram karena sangat menyimpang dan menyesatkan dan juga menciptakan kesalahpahaman dalam agama yang mengakibatkan sebuah persimpangan pemahaman. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hadis maudhu yang terdapat pada sanad. Yang pertama yaitu pengakuan dari pembuat hadis maudhu, yaitu Maisarah ibnu Abi Rabi'ah Al-Farisi mengaku bahwa ia telah membuat hadis maudhu tentang keutamaan Al-Quran. Beliau juga mengaku telah memaudukan 70 hadis tentang keutamaan Ali. Dan ciri-ciri yang ada pada sanad yang kedua itu keadaan perawi itu sendiri terkenal dengan kedustaannya. Maksudnya itu di sini adalah bahwa orang yang menyampaikan hadis tersebut itu dikenal dengan kedustaannya atau kebohongannya. Hal ini menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam menilai keabsahan dan keandalan suatu hadis. Lalu ciri-ciri yang terdapat pada matan. Ciri-ciri pertama yaitu berlawanan dengan pendapat akal. Yang kedua, berlawanan dengan Al-Quran. Maksudnya itu di sini jika matan hadis bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang jelas dan tegas, maka hadis tersebut tidak dapat diterima. Karena Al-Quran dianggap sebagai wahyu Allah yang sempurna dan tidak bisa dipertentangkan. Yang ketiga yaitu berlawanan dengan sunnah atau hadis mutawir. Maksudnya itu jika matan hadis itu bertentangan dengan sunnah atau hadis mutawir, maka hadis tersebut tidak dapat diterima. Karena sunnah dan hadis mutawir memiliki tingkat kepastian yang tinggi dalam ajaran Islam. Ciri-ciri yang ketiga yang terdapat pada matan yaitu berlawanan dengan ijma. Akibat dari munculnya hadis-hadis maudhu ini atau hadis-hadis palsu itu menimbulkan perpecah belahan dalam umat Islam. Karena hadis palsu ini dapat digunakan oleh sekelompok orang tertentu untuk memperkuat argumen mereka atau mempromosikan agenda mereka. Dan hal ini itu menyebabkan perpecah belahan dan konflik antar berbagai kelompok dalam umat Islam. Yang kedua yaitu mengakibatkan mencemarkan pribadi dan nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibat yang ketiga yaitu dapat menguburkan pemahaman terhadap agama Islam. Jadi hadis palsu ini dapat membingungkan umat Islam dalam memahami ajaran agama. Jika orang-orang yang mengambil hadis palsu ini sebagai pedoman, mereka dapat tersesat dalam menjalankan ibadah dan praktek-praktek agama yang benar. Akibat yang keempat yaitu dapat melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Hadis palsu ini dapat membuat orang-orang merasa kecewa dan kehilangan keyakinan terhadap agama. Baiklah, cukup sampai di sini materi kita hari ini dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.